Pernah nggak sih di antara kalian ketika sudah punya banyak ide bisnis tapi terkendala biaya, terus bingung? Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang mencari sumber dana usaha atau modal. Simak dan tonton terus penjelasannya. One, two, three, come on! Hai, ketemu lagi dengan channel saya Taufik Hidayat. Nah, buat para penonton Budiman, jangan lupa subscribe ya. Terus buat para subscriber, jangan lupa like and share. Terima kasih. Memperoleh modal usaha adalah salah satu fondasi bisnis terutama bagi pengusaha pemula. Meski begitu, tak perlu berkecil hati jika modal belum dimiliki. Setelah menentukan bidang usaha, melakukan riset pasar, menganalisa untung rugi hingga risiko-risiko yang mungkin terjadi. Mulailah mencari dana modal usaha di 5 pilihan ini. Dan untuk yang pertama adalah aset pribadi. Sebelum melirik berbagai produk pinjaman untuk modal usaha, sebaiknya periksa dulu apakah ada aset pribadi yang bisa dicairkan untuk modal usaha. Jika tak rela aset pribadimu untuk dijual, kamu mungkin bisa menggunakan layanan pegadaian. Dan selain itu, coba periksa dan pastikan rekening tabunganmu. Siapa tahu dana tersedia untuk memadai usaha yang akan kamu jalankan. Cara ini jauh lebih aman karena tidak akan dibebankan risiko bunga ataupun yang lainnya. Yang kedua adalah kredit beragunan. Apabila butuh modal bisnis yang cukup besar dan punya aset berharga untuk dijaminkan, layanan perbankan satu ini cocok buatmu. Sesuai namanya, produk perbankan ini memberikan fasilitas pinjaman dengan syarat agunan alias jaminan. Taksirannya pun harga properti barang yang dijadikan agunan inilah yang menentukan besar kecilnya nilai pinjaman. Artinya kamu bisa aja mendapatkan pinjaman mulai dari jutaan sampai ratusan jutaan rupiah selama nilai jaminan kamu memiliki nilai yang sama dengan pinjaman. Dan umumnya jaminan dapat berupa surat kendaraan bermotor, sertifikat tanah ataupun rumah, deposito hingga surat keterangan kerja. Dan apabila kalian masih bingung untuk memanfaatkan layanan ini, kalian bisa langsung kunjungi kantor-kantor cabang bank pilihanmu di Indonesia atau kunjungi situs resmi bank untuk memperoleh informasi lebih. Kredit tanpa agunan. Tak punya aset untuk dijaminkan, kamu bisa memilih produk pinjaman kredit tanpa agunan atau yang biasa kita singkat adalah KTA. Umumnya pinjaman KTA ini mulai dari 1 juta rupiah hingga 300 juta rupiah dengan limit pinjaman yang cenderung kecil, masa tenor pun relatif pendek. Akibatnya cicilan per bulan yang harus dibayar cukup besar. Dibandingkan dengan kredit beragunan, KTA ini terbilang cukup mudah. Beberapa bank dan jasa keuangan pun menawarkan pinjaman secara online dan pengajuan hingga pencairan dana. Namun perlu diperhatikan bahwa bunga kredit tanpa agunan cukup besar dibandingkan kredit beragunan. Ini menurut pengalaman dan beberapa artikel yang saya baca. Jika tertarik menggunakan kredit tanpa agunan sebagai sumber modal usaha, saran saya Anda harus melakukan beberapa riset dan membandingkan masing-masing. Yang keempat adalah modal ventura. Modal ventura adalah modal yang diberikan badan usaha sebagai bantuan pembiayaan untuk perusahaan-perusahaan rintisan ataupun UMKM dalam jangka waktu tertentu atau yang telah ditentukan. Dengan kata lain, perusahaan modal ventura adalah menjadi penanam modal alias investor. Jika bisnis yang diberi suntikan dana sukses, maka penanam modal mendapatkan keuntungan dari pembagian dividen atau keuntungan perusahaan. Pengajuan pinjaman modal usaha kepada modal ventura biasanya tidak mengisyaratkan rekam jejak usaha seperti pada produk-produk pada umumnya. Sehingga menurut saya modal ventura ini cocok bagi pengusaha pemula, pengusaha mikro, dan pengusaha menengah. Nah, untuk kalian yang ingin mendapatkan modal usaha dari perusahaan ventura ini, rajin-rajinlah datang ke berbagai event pameran startup
atau UKM. Melalui event ini, kamu tak hanya bisa berburu investor potensial, tapi juga bisa memperluas jaringan sekaligus menambah pengetahuan yang berguna untuk usaha yang akan kamu rintis. Yang paling penting, siapkan rencana bisnis, meliputi strategi hingga rencana keuangan usaha, disertai data-data penunjang yang akurat untuk menarik calon investor. Dan untuk yang terakhir, mungkin kalian sudah tak asing lagi, yaitu koperasi simpan pinjam. Langkah pertama untuk mengajukan pinjaman di koperasi, kamu harus terlebih dulu mendaftarkan diri menjadi sebagai anggota koperasi. Dan selanjutnya pengajuan pinjaman dapat dilakukan dengan memberikan proposal tujuan penggunaan dana. Terus jika kamu baru pertama kali melakukan pinjaman koperasi, umumnya limit yang diberikan cukup kecil, biasa dari mulai 200.000 hingga 1 juta. Namun jika kamu memiliki rekam jejak yang bagus, koperasi tak segan memberikan limit yang lebih besar. Terus untuk memudahkan proses pencairan pinjaman, selanjutnya kamu meminta rekomendasi dari teman atau kerabat yang sudah menjadi anggota yang memiliki track record yang bagus. Karena hal ini mempengaruhi besar buat pencairan dana. Dan tips yang terakhir ini yang menurut saya yang paling penting nih. Saat kalian akan melakukan pinjaman modal usaha, jangan lupa memperhitungkan pula biaya tambahan seperti biaya administrasi, biaya denda keterlambatan, serta biaya lainnya. Rencanakan cicilan pinjaman dengan cermat agar omset bisnis tidak terkikis cicilan dan bunga pinjaman. Itulah kelima pilihan sumber dana, dan apabila kalian tidak mempunyai aset serta enggan mengajukan peminjaman modal, alternatif lainnya yang bisa kamu lakukan adalah menjalin kerjasama dengan mitra bisnis yang terpercaya. Dengan begitu modal usaha jauh lebih ringan, dan serta jangan lupa buatlah visi misi bisnis serta pembagian tugas secara jelas dan detail. Hal ini untuk mencapai kesuksesan bersama. Terima kasih untuk kalian yang menyimak video sampai akhir, semoga bermanfaat dan salam sukses.